Ibu bapa rahimakumullah, bahkan ada yang lebih dahsyat pada itu lain. Ada lu namanya bintang yang jaraknya dari bumi sampai ke bintang tu, nama bintang tu UI Scuti. Ulang nama boleh bu? UI Scuti. Tu jaraknya dari bumi ke bintang tu 1.700 tahun perjalanan cahaya. 1.700 perjalanan cahaya. Wih, cahaya aku balo perjalanan tu. Perjalanan cahaya aku Bapak Ibu sadetik si cahaya aku itu 300.000 kilometer. Sadetik cahaya itu menempuh jarak 300.000 kilometer. 2 detik, 3 detik, sedangkan ke bintang yang paling jauh tadi 1.700 tahun perjalanan cahaya. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan kewajiban selaku orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pengajian atau menghadiri majlis ilmu yang mana menghadiri majlis ilmu ini kewajiban yang banyak dilupakan oleh sebagian umat Islam, bahwa mereka lupa kewajiban menuntut ilmu itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap pribadi muslim. Semoga Bapak Ibu kita istiqomah mendengarkan pengajian ini. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sejenak mari kita sama-sama melantunkan salawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semoga Bapak Ibu kita membiasakan diri bersalawat, mau ke mana, mau melakukan apa sambil bersalawat, mengingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil menyapu rumah, ibu bersalawat lambek-lambek. Sambil membawa motor, apa dia kendaraan bersalawat. Tapi kalau sambil main domino aja bersalawat lah Pak. Menokok batu bersalawat dia dong. Ada tampek-tampeknya likulli maqal maqamun, likulli maqam maqalun. Setiap tampek ada kato-katonya, setiap kato ada tampeknya. Mangecek batampek-tampek. Itu cara kayak awak. Lai sehat siapa ibu saudara? Alhamdulillah. Kalau setahun tak bertamu lah 2026 gini. Ya Ibu. Patang 2025 bertamu kini baru berserobok lo 2026. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, umur panjang, rezeki murah, amal ibadah bertambah. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang kita bacakan tadi Bapak Ibu semua kita hafal dalam masjid ini, bahwa ayat ini setiap tahun selalu didengarkan dalam sebuah kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun dibaca, setiap tahun dilaksanakan peringatan dalam rangka menguatkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa Ibu? Surah Al-Fatihah dalam sehari semalam barakali wa baca. 7 balik itu na wajib solat sunat ya kan, solat duha. Anak bosan-bosan nawak membaca surah Al-Fatihah. Kini wa ulang-ulang balik dan mungkin Bapak Ibu paham bana tentang kisah Isra Mi'raj, tapi dalam rangka menguatkan iman kita kepada Allah, bagaimana besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Kita tahu Bapak Ibu, sebelum Nabi dihibur oleh Allah, diajak jalan-jalan oleh Allah, pi jauh jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha, balik lo ke bumi balik. Itu jauh perjalanan Nabi.
Ternyata ibu bapa, sebelum itu Nabi Muhammad sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal istri tercinta Siti Khadijah. Maklumlah Bapak Ibu, orang kematian bini, yobana apalagi bini istri yang paling dicintai meninggal, yobana taibuati Nabi. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, beda usia Nabi jo usia Khadijah 5 tahun. Lebih gae Siti Khadijah daripada Nabi. Bini gae-nya meninggal menangi. Ya kan? Menangi bini gae meninggal. Akhir-akhir Muhammad dia lo bangau Muhammad dia lo bangun ko meninggal bini gaib ni oleh menangi itu. Oh ya, ndak ada malang dan samujui ko. Ya Pak. Ibu bapa rahimakumullah, kemudian meninggal pula paman beliau Abu Talib. Jadi belajar dari ini Bapak Ibu, kok ada bapak-bapak meninggal atau kematian bini, kok putui layang-layang kok, mandake-dake lah kamu saji jamiah lah. Ya kan? Apa yang kamu saji jamiah lah? Jangan dilapau yo lah, jangan di rumah yo. Di rumah kok panjang pangana. Banyak nanti pikiran. Jadi kalau Nabi kan meninggal bininya, pai Isra Mi'raj kamu saji. Kalau dulu Pak wasiko kematian bini, Isra Mi'raj lo kamu saji jamiah. Supaya apa? Supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suasana duka lara itu Allah menghibur Nabi Muhammad menempuh perjalanan yang spektakuler, yang sungguh sangat luar biasa. Tidak termakan oleh akal sehat kita. Tak tapikian dewa lo. Bahkan tak tapikian karena memang tak wak ketik. Tak bisa masuk perkara-perkara besar tu. Sehingga disampaikan oleh Nabi waktu itu kisah Isra Mi'raj ko ada umat Islam nan percaya, ada nanin, ada nenda. Le sebenarnya ko malah mungkin wah. Ya kan malu mungkin apalagi dulu Bapak Ibu alun nado to lai, alun nado pesawat lai. Kalau kini ko Pak Uta orang bisanya pagi ke Jakarta, abeko sore pulang balik. Mula mencuba tu mah. Pagi sudah subuh, sudah sarti polis ke balik. Memang mencuba mau pagi pulang sore itu ke Jakarta, pagi makan siang, pagi ke Jamban balik sekali. Diceriton ke orang zaman kini percaya orang. Tapi di zaman dulu pesawat ada, ya kan? Tentu ndak tamue, ndak tapikirkan di akal sehat manusia pada waktu itu, sehingga ada yang percaya, ada yang tidak. Bayangkan Bapak Ibu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.400 kilometer jaraknya. 1.400 kilometer. Yo kau nak percaya Pak ukur lah seorang Pak. Jangan ukur lah kau nak percaya. Boleh nak utar sebuyang. Ukur seorang. 1.400 kilometer. Bahkan ada mengatakan 1.500 kilometer dari Mekah ke Palestina. Lebih jauh dari Padang Jakarta. Kalau Padang Jakarta atau dari Bimgo ke Jakarta itu 1.200 kilometer. Kunda ayo percaya kulo lah lihat. Subhanallah lawi itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa pailu kate tu kate langit ketujuh. Dia te tu lai Sidratul Muntaha. Sudah tu balik ke bumi. Masya Allah, ditempuh hanya dalam waktu lailan. Lailan itu satu malam. Ada yang mengatakan sepertiga malam.
Ada yang mengatakan seperdua malam, ada yang mengatakan lailan tu satu malam. Sebab waktu Zumaisa Nabi masih ada di Mekah, di dekat Mekah le nampak diorang. Sudah tu hilang sa Nabi dah. Habis subuh tiba balik Nabi ke bumi. Ali kalau dipikirkan juga sehat wak atau nak masuk dah. Tapi kalau wak terima ko dengan keimanan yakin awak. Siapa orang pertama yang meyakini Isra Mi'raj Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq. Abu tu makanya dapat gelar As-Siddiq yang membenarkan kisah Isra Mi'raj. Ibu bapa rahimakumullah, misalkan tadi dari Makkah, lepas ibu dangan ko lai. Dari Makkah ke Palestina 1400 kilometer sudah tu kata langit dole kan. Jangan kata langit dari bumi ke bulan saya. Dari bumi ke bulan saya 338.400 kilometer jaraknya. 384.400 kilometer. Bila lo nyukua di buyar kawan. Ini nak buat kecil buyar. Itu kan menurut ahli astronomi. Orang mau buat benda-benda langit itu kan dengan kecepatan cahaya. Sudah tu jangan dari ke langit ketujuh oleh dari bumi ke matahari saja jaraknya 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Nampak beko kan tabi matahari tu. Tu jarak dari lubang Allah 150 juta kilometer. Begitu ahli astronomi mengatakan. Ibu bapa rahimakumullah, bahkan ada yang lebih dahsyat pada itu lain. Ada namanya bintang yang jaraknya dari bumi sampai ke bintang tu. Nama bintang tu UI Scuti. Ulang nama boleh bu? UI Scuti. Tu jaraknya dari bumi ke bintang tu 1.700 tahun perjalanan cahaya. 1.700 perjalanan cahaya. Wih, cahaya aku balo perjalanan tu. Perjalanan cahaya aku Bapak Ibu sadetik si cahaya aku itu 300.000 kilometer. Sadetik cahaya itu menempuh jarak 300.000 kilometer. 2 detik, 3 detik. Sedangkan ke bintang yang paling jauh tadi 1.700 tahun perjalanan cahaya. Subhanallah. Nak ada kata lain ada. Memang subhanallah. Itu Bapak Ibu, itu baru lapisan langit pertama. Langit pertama baru itu. Maka linuriyahu min ayatina, semua itu Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Nyupacalian Allah kepada Nabi Muhammad. Tu makanya memang subhanallah, 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 subhanallah. Sesuatu yang menakjubkan memang awak ucapkan dengan kalimat subhanallah. Bapak Ibu rahimakumullah, dari luasnya jagat raya ini ambo deskripsikan luasnya jagat raya Bapak Ibu. Kau bagian sok gadang jadi bagi orang sombong ambo bayangkan bara gadangnya bumi Allah ko. Sudah tu pak bandiang no jo diri apa? Jo gadang apa dah. Ya kan? Ya kan? Daripada namanya bumi ko mana gadang matahari Bapak Ibu? Gadang matahari. Matahari dibandingkan jo bintang mana gadang? Mana gadang bintang di matahari? Gadang bintang. Matahari itu dia nampaknya dia dakik bintang ko paling jauh. Tapi ada bintang kecil tadi yang 1.700 tahun perjalanan cahaya. Nama bintangnya UI Scuti tadi itu. Itu ibu, itu jumlahnya nak cik tu, nak ada jumlahnya nak 2 tu. Jumlahnya miliaran.
semua itu berada dalam genggaman Allah. Tu makanya ketika awak solat mangkit takbir pengakuan sebagai hamba Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nan lain ko ketik sedolah. Alam semesta ko ketik, alam semesta ke dalam genggaman Allah. Sementara alam tu kadang. Kira-kira Pak Ibu sekadang tu. Kan? Tu makanya jangan semua sombong lah. Awak ko Bapak Ibu bagaikan debu yang tak berarti, debu yang tak nampak. Awak ko ada di aduan mah. Awak ko ada di aduan. 70 tahunan silam awak lu nado ni Bapak Ibu. Atau 100 tahunan silam awak kan lu nado, tapi orang lain lado semua. Antasia dulu nan tinggal ada lubang awak. Tak tipe manusianya. Apalagi 200 tahun yang lalu awak lu nado, tapi lado lu orang. Sesudah awak ko, awak meninggal, so ada lu manusia lain dalam bentuk spesies lain manusia tak. Jadi awak ko sabalun ko lu nado kemudian menjadi ado. Allah yang adakan. Tu makanya Allah itu wujud. Allah tu ada. Awak ko nak ado cik Allah. Ambo buktikan awak ko nak ado Bapak Ibu. Awak buktikan awak akan ado, yang ado cuma seandainya ado lah Bapak Ibu, awak kol meninggal besok. Wak meninggal sudah tu 5 tahun dah dikuburkan ke dalam kubur. Sudah tu digali kubur awak tu balik. Lihat doa lain. Lalu ibu awak. Lah 5 tahun awak di kuburan, sudah tu digali kuburan awak balik. Lihat doa tamu awak lain. Indah ana wasroba. Tulanglah lala mulai cair tu tinggal tanah lah nak. Tanah. Sudah tu tanah tu diambil agak seganggam. Ambil tanah tu seganggam tu dijamur di napane. Sudah dijamur di napane digiliang seketik tu ambui lai. Tak ada awak ko Bapak Ibu. Tak ada awak. Wajar Allah kata, Nabi katakan orang yang sombong tu tak masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Takkan masuk surga orang yang apabila dalam hatinya punya rasa sombong meskipun sebesar zarrah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, awak kau nak do sudah tu nak lo do balik do. Dahulu semua ini tidak ada, kemudian menjadi ada. Adanya yang ada ini karena adanya yang ada. Ulang lihat. Dahulu semua ini tidak ada, kemudian menjadi ada. Adanya yang ada ini karena adanya yang ada. Dahulu kita tidak ada, kemudian menjadi ada. Adanya kita ini karena adanya yang menciptakan. Jadi Bapak Ibu, awak memang tak ada berarti. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, sedunia aku manusia yang tak solat, kapi je orang ko solat. Nan Allah tu tetap maha besar. Jangan Pak Ibu sangkolo solat ko untuk apa le? Untuk Allah le. Oh kalau nak solat awak tu kurang kekuasaan Allah. Tak. Indak solat orang sadu muka bumi ko anan Allah tu tetap Tuhan. Kebesaran Allah tu nak rusak seketik Allah. Awak ko solat untuk diri awak untuk diri awak seorang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan yang begitu jauh li nuriyahu min ayatina, Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Tu makanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, ya milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Awak kau pun milik Allah. Atau mangalo sombong bagai 2 hektar sawitnya sombong lah. Ya kan? 5 pintu rukonya sombong lah bagai. Sawit kadang sawit dapat lah sawit na jantan bagai. Ya kan? Malah sui je nak ada berbuah ya dah. Celik lah lewat betul lah lewat celik lah. Banyak sawit ni nak berbuah. Sombong lah tu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, buangkanlah sifat-sifat sombong. Jadi Isra Mi'raj ko supaya mengakui kebesaran Allah,
dan mengakui kelemahan kita, sebab kita tidak ada apa-apa, kita tidak apa-apanya. Ibu bapa rahimakumullah, begitulah kisah Isra Mi'raj. Kalau tamsilah tu banyak disampaikan oleh buya-buya kan, tamsilah ada nama menokok kapalonyo, ya kan, ada macam-macam yang disampaikan. Kalau yang menokok kapalo tu apa perumpamaan Pak Ibu? Orang yang tidak solat. Ibu bapa, ketika Allah Subhanahu wa ketika Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha, lalu beliau mengucap at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nyobale di Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dia jawab lo di Nabi balik, assalamu alayna wa ala ibadillah. Nyo pikirkan awak di Nabi tu ha. Padahal beliau lah didoakan Allah tu ha. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Langsung Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Tapi tekana awak di Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Nuakilo di Nabi, asyhadu an la ilaha illallah. Nyu jawab lu Nabi wa asyhadu an Nabi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, nyu jawab di Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ternyata awak solat tu Bapak Ibu adalah waktu awak berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah. Itulah disebut dengan as-shalah mi'rajul mu'min. Solat itu mi'rajnya orang beriman. Ketika Bapak Ibu rahimakumullah awak sujud di hadapan Allah, mana tinggi kapalo daripada pinggu awak? Kapalo awak letak di lantai, kapalo mana tinggi pada pinggu awak? Tinggi pinggu awak. Di hadapan Allah kau nak ada ratiro. Nan kapalo dinas tadian, kapalo dinas, kepala sekolah, kepala bagian, kepala lah, ya kan? Ketika sujud tu nak ada arti di hadapan Allah. Sama saya. Nak ada artinya. Nabi berarti do pinggu oleh, tiga pinggu oleh kan? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita pahami bagaimana kebesaran Allah itu disebut dalam surat Al-Isra ayat 1. Makanya ketika ada sesuatu kita merasakan, melihat atau merasakan kebesaran Allah, ana dibaca Bapak Ibu, subhanallah. Calik kata langit nampak bintang gemintang yang gemerlapan, subhanallah. Baik kata Pilawi nampak pemandangan yang begitu luas, boleh mencari sunset, subhanallah. Nak boleh ditulis mengakui kebesaran Allah. Ibu bapa rahimakumullah, karena kita ceramah subuh, inilah yang dapat kita sampaikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.